Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu dalam proses pembelajaran daring di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Askia 3 Padang bersama dengan Ustazah Sil. Baik anak-anak ustazah, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah selesai melaksanakan UH pertama MTK mengenai materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ustazah mengucapkan selamat kepada anak-anak ustazah yang mendapatkan nilai terbaik. Tetap pertahankan dan tingkatkan lagi. Oke ya. Nah, dan yang bagi anak-anak ustazah yang belum mendapatkan nilai terbaik, tidak perlu berkecil hati. Oke, tetap semangat, tetap rajin mengulang pelajarannya, dan kita kejar di UH berikutnya. Oke ya, kita tingkatkan di UH berikutnya. Insya Allah anak-anak ustazah pasti bisa. Oke ya, dan ustazah juga mohon maaf kepada anak-anak ustazah, ada kesalahan teknis waktu kita UH ya, nomor 19. Tapi alhamdulillah anak-anak ustazah berhasil menjawab UH-nya dengan baik. Nah, kesalahan teknisnya sudah bisa kita atasi. Oke, insya Allah kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi, amin. Oke, baik anak-anak ustazah. Oh iya, ustazah sampai lupa menanya, bagaimana kabar antum pada pagi hari ini anak-anak? Tetap sehat, tetap semangat ya, insya Allah ya. Oke, walaupun kita tidak bertemu, tidak berjumpa dengan teman-teman dan ustazah di sekolah ya, insya Allah anak-anak ustazah semangat, pasti bisa. Oke ya. Nah, kali ini kita akan lanjut kepada pelajaran matematika kita, materi yang baru, yaitu mengenai perkalian pecahan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan anak-anak ustazah simak baik-baik ya dan pahami. Oke, kita masuk pelajaran perkalian pecahan. Pada perkalian pecahan ini anak-anak ustazah, kita akan membahas ya, nih perkalian pecahan biasa, nah, dan perkalian pecahan campuran. Jadi materi kita hari ini ada dua, mengenai perkalian pecahan biasa dan perkalian pecahan campuran. Mari kita bahas yang pertama, perkalian pecahan biasa. Oke. Nah, perkalian pecahan biasa. Nah, cara menyelesaikannya yaitu dengan menggalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi ini berbeda anak-anak ustazah dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau pada penjumlahan dan pengurangan, kalau penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK. Kalau pada perkalian, kita tinggal mengalihkan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Insya Allah ini lebih bisa anak-anak ustazah pahami dengan baik ya. Kita langsung ke contohnya ya anak-anak ustazah. Oke, tapi sebelum itu bentuk nih. Nah, bentuk umum perkalian pecahan ini yaitu nih, A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Nah, jadi kita bisa langsung mengalihkan pembilangnya, bilang, penyebut. Langsung kita kalikan. Oke. Sekarang coba kita masuk contoh yang pertama anak-anak ustazah. Nah, ustazah punya 1/4, ustazah kali dengan 1/2. Kalau pada perkalian kita mengalihkan tadi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, berarti pembilangnya 1, kita kali dengan pembilangnya 1 lagi, 1 juga, berarti 1 kali 1, 1. Penyebutnya 4, penyebutnya ada 4 dan 2, berarti 4 kali 2, 8. Jadi jawabannya 1/8. Oke ya, insya Allah anak-anak ustazah bisa ya. Oke, kita lanjut contoh kedua. Contoh kedua, nah 3/4 kali 2/5. Berarti 3 kali 2, 4 kali 5. 3 kali 2,
6. 4 kali 5, 20. Berarti 6 per 20. Nah, sampai di sini kita sederhanakan. Kira-kira bisa enggak kita sederhanakan? Masih ingat cara menyederhanakan? Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira ini kita bagi dengan angka berapa ya? Dengan angka 2 bisa ya? Berarti 6 bagi 2 berapa anak-anak ustazah? 3. 20 bagi 2, 10. Jadi jawabannya 3 per 10. Kira-kira ini masih bisa disederhanakan? Tidak ya. Kalau kita jadikan pecahan campuran juga tidak ya. Oke, berarti jawabannya 3 per 10. Oke, lanjut kita contoh yang ketiga. Nah, ustazah punya 2 per 4. Ustazah kali dengan 3 per 6. 2 kali 3, 6. 4 kali 6, 24. Jadi jawabannya 6 per 24. Nah, bisa kita sederhanakan? Bisa ya, sama-sama kita bagi dengan angka 6. 6 bagi 6, 1. 24 bagi 6, 4. Jadi jawabannya 1 per 4. Oke, contoh yang keempat. Nah, yang keempat, ustazah punya 4 per 5. Ustazah kali dengan 7 per 5. Nah, 4 kali 7, 28. 5 kali 5, 25. Jadi jawabannya 28 per 25. Ini bisa kita sederhanakan anak-anak ustazah? Tidak bisa ya kita sederhanakan. Kita jadikan pecahan campuran bisa? Bisa ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Masih ingat anak-anak ustazah cara mencari pecahan campurannya, merubahnya menjadi pecahan campuran? Masih ya? Oke. Lihat caranya di samping sini. Nah, 28 kita bagi dengan 25. 28 bagi 25 berapa? 1 ya. Nah, sama dengan 1. 1 kali 25, 25. Kita kurangkan. Jadi sisanya anak-anak ustazah 3. Jadi jawabannya adalah 1/3 per 25. Bisa ya? Oke, contoh yang kelima. Nah, yang kelima ustazah punya 6 per 7. Ustazah kali dengan 3 per 8. Nah, 6 kali 3 berapa anak-anak ustazah? Berapa ya? Berapa? 18. Oke, hebat anak-anak ustazah. 7 kali 8 berapa? 56. Jadi jawabannya berapa ya? 18 per 56. Oke, hebat anak-anak ustazah. 18 per 56. Bisa kita sederhanakan, nak? Coba, bisa atau enggak? Bisa ya, kita bagi dengan angka kedua. Bisa angka kedua ya? Oke, 18 bagi 2 berapa ya? Berapa? 9. Oke, 56 kita bagi 2 berapa ya? Berapa anak-anak ustazah? Sudah ketemu? Sama nggak ya dengan jawaban ustazah? Kita cek ya. Oke, 9 per 28 sama? Alhamdulillah kalau sama ya. Berarti anak-anak ustazah sudah paham. Nah, kira-kira 9 per 28 masih bisa kita sederhanakan anak-anak ustazah? Tidak ya. Oke, bisa kita jadikan pecahan campuran? Oke, juga tidak. Jadi jawabannya adalah 9 per 28. Oke, hebat anak-anak ustazah. Sekarang kita masuk ke perkalian pecahan campuran lagi. Oke ya. Nah, perkalian pecahan campuran. Caranya sama dengan perkalian pecahan biasa, tapi kita harus merubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa supaya caranya sama dengan pecahan biasa tadi. Oke ya, anak-anak ustazah, kita lanjut ke contohnya. Nah, contohnya. Oke. Yang pertama, ustazah punya 1/3. Ustazah kali dengan 1/4. Berarti yang ini
kita rubah dia dulu menjadi pecahan biasa. Oke, kita rubah ya anak-anak ustazah. Nah, 1/1/3 kita rubah, berarti 1 kali 3 ditambah 1/3 sama dengan 4/3. Oke, kita rubah yang 1/4. 1 kali 4 tambah 1/4, jadi 5/4. Nah, kita pindahkan dia ke sini ya. Pindahkan sini ya anak-anak ustazah ya, kita ganti ya. Nah, sama dengan 1/1/3 jadi 4/3, 1/4 jadi 5/4. Oke, jadi 4/3 kali 5/4. Ya, kita lanjutkan mencarinya seperti pecahan biasa tadi. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, kira-kira sudah ada yang tahu belum jawabannya? Sudah ya? Kita cek sama-sama. Nah, 4 kali 5, 20. 3 kali 4, 12. Jadi jawabannya 20/12. Bisa kita sederhanakan ini anak-anak ustazah? Bisa ya, kita bagi 2. 20 bagi 2, 10. 12 bagi 2, 6. Jadi jawabannya 10/6. Masih bisa enggak ya kita bagi ya? Masih bisa ya, kita bagi 2 lagi. Ya, 10 kita bagi 2 berapa? 5. 6 kita bagi 2 berapa? 3. Jadi jawabannya 5/3. Oke, masih bisa enggak ya kita sederhanakan? Tidak. Kalau kita jadikan pecahan campuran bisa enggak ya? Bisa ya. Oke, karena pembilangnya lebih besar. Oke anak-anak ustazah, kita jadikan dia pecahan campuran. Nah, 5 kita bagi dengan 3. 5 bagi 3 berapa? 1 sama dengan 1. Oke, 1 kali 3. 3. Kita kurangkan. 5 kurang 3 berapa? 2. Nah, jadi hasilnya adalah 1/2/3. Bisa anak-anak ustazah? Insya Allah bisa ya. Oke, semangat anak-anak ustazah. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Ustazah punya 2/3. Ustazah kali dengan 2 1/5. Berarti kita rubah juga dia menjadi pecahan biasa. Oke, kita rubah 2/3 jadi 8/3. 2 kali 3 6. Kita tambah 2 8/3. Nah, 2 1/5 jadi 2 kali 5 10 tambah 1 11. 11/5. Nah, kita pindahkan anak-anak ustazah. Oke, 8/3 kali 11/5. Nah, kita cari seperti biasa. 8 kali 11 88. 3 kali 5 15. Jadi jawabannya 88/15. Oke ya. Nah, bisa enggak ya kita sederhanakan? Tidak, kita rubah dia menjadi pecahan campuran bisa? Bisa ya. Nah, kita rubah dia. Oke, 88 kita bagi dengan 15. Berapa jawabannya anak-anak ustazah? 5. Oke, 5 kali 15 75. Kita kurang. Nah, berarti sisanya berapa? 13. Jadi jawabannya 13/15. Insya Allah bisa ya. Mudah ya. Semangat sekali lagi. Oke, contoh yang ketiga. Nah, yang ketiga, ustazah punya 3 1/2 kali 3/4. Ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Berarti antum hanya merubah yang pecahan campuran. Berarti kita merubah 3 1/2. Oke, kita rubah. Nah, 3 1/2 jadinya 7/2. Nah, berarti tinggal kita pindah ke sini ya. Oke, kita pindah. Oke, 7/2 kali 3/4. Lanjutkan anak-anak ustazah. 7 kali 3 21. 2 kali 4 8. Oke, 21/8. Anak-anak ustazah. Bisa kita sederhanakan anak-anak?
Tidak ya, kita rubah dia menjadi pecahan campuran. Bisa ya? Oke, kita rubah dia. Nah, 21 kita bagi dengan 8. Berapa ya jawabannya? Ayo, berapa? 2. Hebat anak-anak ustazah. 2 kali 8. 16. Mantap, jempol. Nah, kita kurang. Berapa sisanya? Oke, sisanya 5. Nah, jadi jawabannya adalah 25/8. Bagaimana anak-anak ustazah? Dari penjumlahan perkalian pecahan biasa kita punya contoh 5. Perkalian pecahan campuran kita punya contoh 3. Nah, bagaimana anak-anak ustazah? Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Ustazah yakin dan percaya anak-anak ustazah bisa memahami pelajaran hari ini. Oke ya. Nah, untuk lebih antum paham supaya bisa lebih hebat ya, supaya lebih mantap perkalian pecahannya, silahkan kerjakan tugas. Nah, ini tugasnya ya. Oke, ustazah kasih tugasnya 5 buah saja. Oke ya. Nah, silahkan antum kerjakan tugasnya pada buku PS Matematika antum. Oke anak-anak ustazah, selamat belajar. Semoga nanti setelah ustazah antum kirim ke ustazah periksa nilainya 100. Amin ya. Oke, ustazah akhiri. Oh ya, kita ucap hamdalah terlebih dahulu. Pelajaran kita sudah selesai ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak ustazah, sekian dulu dari ustazah. Mohon maaf kalau ada ustazah salah dalam penyampaian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.